Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan kedua mata kuliah ilmu teknik. Pada pertemuan kedua kali ini akan saya bahas mengenai pengenalan preparat ya. Karena goal dari mata kuliah ilmu teknik, teman-teman harus mampu membuat preparat. Nah, kita harus tahu dulu apakah itu preparat, kemudian apa saja tipe dan juga bagaimana cara pembuatannya. Oke, preparat ya seperti ini. Saya yakin teman-teman sebagai anak biologi pasti sudah pernah melihat yang seperti ini ya. Kaca benda, kemudian ada objek yang diamati, diamankan dengan kaca penutup, kemudian ada label-label di sebelahnya. Itu sangat sering dijumpai di laboratorium, bahkan dari teman-teman SMP mungkin ketika pelajaran biologi akan digunakan seperti ini ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya dan apa sebenarnya sih pengaruh dari preparat itu? Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Jadi disimak, akan sangat berguna karena nanti ketika kita membahas pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada banyak istilah-istilah yang mungkin harus kita pahami bersama terlebih dahulu. Oke, sebelum kita jawab apakah itu preparat, nah sedikit diulas mengenai apa sih pentingnya neuroteknik gitu ya. Ketika teman-teman dulu membuat preparat mungkin belum memahami secara dasar ya tentang mengapa harus menggunakan metode A, mengapa menggunakan pewarna jenis A, B, C begitu ya. Nah, untuk mikroteknik sendiri itu membahas keseluruhan, jadi dari proses, kemudian dari bahan-bahan apa saja yang digunakan, sehingga teman-teman ketika membuat preparat itu tidak hanya sekedar mengikuti prosedur, jadi teman-teman tahu manfaat dari prosedurnya itu apa, kemudian bagaimana cara penanganan dari jaringan atau organ yang mau kita amati. Nah, ini pentingnya mikroteknik digunakan untuk pengamatan histologi. Jadi jaringan yang mau kita amati itu bisa kita olah terlebih dahulu menggunakan satu proses hingga akhirnya bisa kita lihat di bawah mikroskop. Jadi mikroteknik itu sangat terkait dengan mikroskop karena yang kita amati kecil ya, tidak bisa dilihat dengan mata tanpa alat bantu, sehingga preparat yang kita buat dalam mikroteknik nanti harus kita amati menggunakan mikroskop. Kemudian penting yang kedua adalah dia memberi kesempatan untuk mengenali berbagai bentuk dan ukuran sel, komponen kelengkapan sel, struktur inti sel, struktur tambahan sel, dan aspek struktur lainnya. Nah, ini nanti yang perlu kita pahami lebih dalam tentang seberapa lama fiksasinya, seberapa lama clearingnya, kemudian harus menggunakan campuran apa, itu teman-teman harus paham karena beda jaringan, beda organ, jaringan hewan, jaringan tumbuhan itu pasti akan ada perlakuan berbeda. Kemudian pewarna A juga harus dipahami seperti apa sifatnya sehingga bisa mewarnai jaringan yang kita lihat. Misalnya kita ingin melihat perbedaan antara inti sel dengan sitoplasmanya, kita bisa pakai pewarnaan yang biasa menggunakan hematoxylin eosin, itu bisa melihat membedakan antara inti sel dan juga sitoplasmanya. Kemudian yang ketiga, manfaat dari mikroteknik itu dia memberi kemudahan dalam mengenali aspek fungsi fisiologi sel seperti siklus sel, mitosis, meiosis, amitosis, stokinesis, karyokinesis, dan bentuk kromatin atau kromosom. Ketika kita ingin melihat komponen senyawanya juga kita bisa mengecek menggunakan histokimia sehingga kita bisa melihat tidak hanya strukturnya namun juga melihat ke komponen kimianya. Itu bisa kita bedakan dari pewarnaan yang kita gunakan. Pentingnya lain dari mikroteknik yaitu ini tadi yang saya jelaskan, yaitu kita bisa mengkombinasikan dengan teknik histokimia atau imunohistokimia yang dapat digunakan untuk melihat komponen senyawa kimia seperti pembentuk membran, mekanisme sekresi, distribusi, dan juga aktivitas enzim dalam sel. Selain itu juga pentingnya mikroteknik yaitu pengenalan jaringan dalam pembelajaran di sekolah. Ini kaitannya dengan pendidikan ya. Jadi ketika kita punya
preparat gitu ya, memudahkan dalam mempelajari bab yang kita sedang kaji. Misalnya membahas mengenai sistem pencernaan, kita punya preparat usus, mungkin fili dari usus, kemudian kita punya preparat bagian-bagian dari sistem pencernaan yang lain, mukosa, epitel mukosa, seperti itu akan memudahkan untuk pembelajaran. Terlebih untuk anak-anak SMA mungkin yang dia ketika tidak ada gambaran itu akan sulit ketika dia memahami, maka lebih mudah untuk menggunakan preparat asli. Kemudian untuk perguruan tinggi, misalnya untuk meneliti sesuatu efek dari satu perlakuan, juga kita bisa cross check menggunakan preparat, sehingga si mikroteknik ini penting untuk dikuasai oleh mahasiswa biologi. Oke, untuk persyaratan yang perlu kita punya sebelum kita mempelajari mikroteknik, yang pertama biologi umum ya, karena kita akan membahas juga seperti misalnya komponen sel, itu kan kita pelajari dalam biologi umum, sehingga kita harus punya dulu ilmu biologi umum. Kemudian biologi sel juga perlu kita pahami, struktur hewan dan juga anatomi tumbuhan, karena kita perlu tahu bahwa struktur hewan dan juga struktur tumbuhan itu berbeda. Dari yang paling simpel, dinding sel, hewan tumbuhan berbeda ya, tumbuhan punya dinding sel sementara hewan tidak. Kemudian organela yang lain juga, sel hewan dan tumbuhan itu punya komponen berbeda. Jadi kita harus paham nantinya kita akan menggunakan teknik yang apa, kemudian menggunakan senyawa apa, supaya tidak ada kekeliruan. Oke, kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu pengertian preparat. Preparat mungkin kita juga sering mendengar kata lainnya itu spesimen ataupun sediaan ya, sama aja. Ada mungkin orang yang menyebutnya sediaan, mungkin di lab gitu ya, menyebutnya spesimen, itu sama saja. Kemudian disiapkan secara kimiawi, ada yang makroskopis, ada yang mikroskopis. Nah, tapi yang kita bahas dalam mikroteknik ini spesifik hanya yang mikroskopis, karena tadi kita butuh bentuk mikroskop, sehingga yang kita buat adalah jaringan-jaringan kecil yang kita lihat menggunakan mikroskop. Nah, untuk pengertian secara kata, secara kalimat, saya ambil dari Latifah 2015. Sediaan adalah kaca berisi objek penelitian yang akan dilihat dengan mikroskop, sehingga memudahkan bagi pengamat untuk melakukan identifikasi. Jadi pasti kita akan menggunakan si kaca objek gelas ya, kemudian ditutup dengan gelas penutup, kemudian kita amati dengan mikroskop. Itu kuncinya kita menggunakan mikroskop. Pengertian lain menurut Alivia 2016, preparat merupakan spesimen atau sediaan anatomi maupun patologi yang diawetkan untuk tujuan penelitian dan pemeriksaan. Preparat umumnya berukuran makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan preparat makroskopis dapat dilakukan langsung tanpa menggunakan alat bantu, sedangkan preparat mikroskopis harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Ini syarat untuk preparat mikroskopis, yaitu ukurannya harus kecil ya, kemudian dia tipis sekali, sehingga kita ketika memotongnya itu harus memastikan dia benar-benar tipis. Untuk preparat segar yang tanpa kita menggunakan alat bantu, kita bisa menggunakan silet dan kita pastikan itu sangat-sangat tipis. Jika kita menggunakan alat mikrotom, kita menggunakan metode parafin, kita potong menggunakan alat mikrotom, itu lebih mudah, karena lebih mudah dalam pemotongannya, karena bisa kita atur, kita mau seberapa tebal pemotongannya, kita dapat potongan-potongan yang konsisten tebalnya. Namun jika kita hanya ingin membuat preparat segar, kita potong menggunakan silet, dan itu ya harus dipastikan hasil yang kita dapatkan sangat tipis supaya tidak ada tumpukan-tumpukan jaringan yang mempersulit dalam pengamatan. Saking tipisnya itu ya, kita harus membuat si preparat itu transparan supaya kita bisa melihat komponen dengan detail tanpa adanya tumpukan-tumpukan dengan jaringan di bawahnya. Kemudian bagian-bagiannya kontras satu sama lain. Kita bisa menggunakan pewarnaan atau bisa menggunakan mikroskop kontras ya, jika di lab ada, atau paling simpel kita bisa menggunakan pewarnaan supaya membedakan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Contoh preparat seperti ini sudah sering kita lihat ya. Gambar yang atas ini merupakan darah ya. Dari preparat ini biasanya digunakan untuk mengamati perbedaan bentuk, mungkin dari sel darah putih, sel darah merah gitu ya. Ini kan sel darah merah, kemudian
yang bentuknya lebih besar sel darah putih. Kemudian juga kita bisa menghitung ya sel darah merah jumlahnya berapa, darah putih jumlahnya berapa, itu melalui pembuatan preparat. Untuk darah sendiri biasanya digunakan metode yang apus ya atau smear, jadi tanpa adanya pembekuan atau penanaman dalam parafin, tapi langsung di squash. Kemudian yang ini pada jaringan tumbuhan, ini pada batang tumbuhan ya. Biasanya kita bedakan antara xilem, phloem, seperti itu, cambium, itu bisa kita lihat dalam preparat batang. Atau yang ini preparat akar, xilem bagian dalam, phloem bagian luar, cambium kita bisa lihat di preparat akar tumbuhan. Yang ini adalah jaringan hewan lagi ya, ini ovarium. Jadi ada folikel yang primer, folikel sekunder, nanti hingga ada album yang matang, kita bisa lihat pada preparat ovarium seperti ini. Nah, dalam pembuatan preparat histologi itu ada yang menggunakan organ atau jaringan yang normal, atau menggunakan jaringan yang luka atau sakit, dari organ yang sakit begitu ya. Ketika kita mengambil dari jaringan normal, nah berarti kita mengambil jaringan atau komponen yang lihat. Misalnya kita hanya ingin melihat tadi bentuk dari sel darah putih, sel darah merah dari manusia, ya kita tinggal ambil aja darah dari manusia yang sehat tanpa kita perlu mencari atau menggunakan sampel yang dari pasien yang sakit seperti itu ya. Jadi dari orang normal biasa saja bisa. Atau kita pengen melihat sistem pencernaan, bagaimana sih epitel dari mulut, epitel dari lambung, seperti itu. Hanya sekedar melihat atau mempelajari struktur, maka kita tidak perlu menggunakan spesies atau menggunakan spesimen dari orang sakit atau pasien yang sakit. Kemudian untuk jaringan yang sakit atau patologis, biasanya digunakan untuk pengecekan penyakit ya, apakah benar-benar ada penyakit atau benar-benar ada kerusakan, itu menggunakan histopatologi ini, yaitu jaringan atau sel yang mengalami perubahan patologis, diantaranya degenerasi, nekrosis, peradangan, gangguan sirkulasi, gangguan pertumbuhan, neoplasia, imunopatologis, dan parasitik. Misalnya kita mau melihat pada jaringan getah bening begitu ya, ketika terpapar oleh penyakit flu, apakah ada perbedaan antara yang normal dengan yang terkena penyakit, maka bisa kita lihat apakah ada peradangan atau tidak. Kemudian misalnya ada gangguan pertumbuhan pada sel normal seperti apa dibandingkan dengan pada jaringan yang mengalami gangguan. Nah, mengalami gangguan ini jika dalam taraf penelitian itu bisa kita berikan perlakuan terlebih dahulu supaya adanya gangguan. Misalnya kita buat si hewan coba itu misalnya yang sering terjadi adalah kita buat diabetes terlebih dahulu begitu ya. Nah, itu baru kita lihat, nanti kita amati. Atau misalnya kita buat si hewan coba ini mengalami sebuah gangguan karena kebisingan, mungkin karena faktor makanan, nanti kita bandingkan dengan yang normal seperti apa. Itu perbedaan dua hal antara yang menggunakan histologi normal dan juga histopatologi, ataupun penggunaan pada lab ya, laboratorium atau analis begitu, dari sampel orang yang sakit akan diujikan supaya tahu penyakit atau sebenarnya apa yang terjadi pada pasien. Preparat itu dibedakan dari beberapa aspek. Yang pertama ini macam preparat menurut lama ketahanannya. Ada yang pertama yaitu preparat sementara, yang kedua preparat semi permanen, yang ketiga preparat permanen. Sesuai dengan judulnya, berarti ada yang dia tahan lama, ada yang dia penggunaannya hanya satu kali kemudian tidak bisa digunakan lagi, ada yang dia bisa disimpan namun waktu simpan yang tidak lama. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah preparat sementara. Dari namanya juga terlihat sementara, berarti tidak tahan lama. Dia hanya bertahan beberapa jam dan bahkan tidak bisa bertahan lebih dari 4 jam. Kenapa tidak tahan lama ya? Karena dia biasanya ya digunakan satu kali pengamatan kemudian dibuang, tidak bisa digunakan kemudian hari. Kemudian mengamati objeknya dalam keadaan segar.
Nah, mediumnya bisa berupa air. Kenapa air? Karena dia paling simpel dan tidak bisa digunakan untuk menyimpan, makanya dia harus dibuang setelah digunakan pengamatan. Pewarna yang sering digunakan dalam preparat sederhana yaitu methylene blue, misalnya pada pewarnaan epitel muka dan mulut. Kemudian pewarna safranin, misalnya vakuola makanan pada paramecium dan berbagai irisan organ tumbuhan. Kemudian pewarna eosin itu untuk smear vaginal. Pada pembuatan preparat pasti akan kita gunakan gelas penutup. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari gelas penutup? Yang pertama, yaitu membatasi medium dengan lensa objektif. Yang kedua, dia memperlambat penguapan. Baiklah, kita lanjutkan ke preparat basah. Jika tadi preparat sementara itu hanya bisa digunakan 1 kali pengamatan kemudian dibuang ya. Namun untuk preparat basah ini bisa kita gunakan lebih dari sekali. Tergantung nanti kita buatnya dia bentuknya permanen atau semi permanen. Jika permanen, biasanya kita tutup menggunakan entelan ya, kemudian menggunakan gelas penutup, diberi label, disimpan. Jadi ketika suatu hari nanti kita mau menggunakan lagi itu lebih mudah untuk mencari. Ketika kita hanya ingin membuat dia semi permanen, tidak kita simpan dalam waktu yang lama, kita bisa menggunakan gliserin. 1 minggu paling tidak itu bisa bertahan jika kita menggunakan gliserin. Ini cara pembuatan preparat basah. Yang pertama, kita bersihkan dulu ya si gelas benda kita itu menggunakan tisu ya, supaya terbebas dari lemak. Kemudian kita ambil jaringan atau sampel yang mau kita amati menggunakan silet biasanya atau cutter pada sudut 30 derajat. Ini hanya secara teori ya, namun ketika teman-teman punya teknik yang lebih mudah untuk mengambil jaringan setipis mungkin itu bisa. Kalau secara teori itu kita menggunakan sudut 30 derajat untuk mengambil preparat yang mau kita amati. Kemudian memotongnya tidak hanya 1 irisan namun dibuat 3-4. Kenapa? Karena supaya bisa kita bandingkan mana yang lebih jelas nantinya. Kemudian jika sudah, kita letakkan irisan pada kaca benda, kemudian ditetesi reagen, dan terakhir ditutup dengan penutup. Ketika tadi kita mau buat dia itu awetan, maka bisa kita tutup menggunakan entelan. Namun jika hanya sementara, kita bisa pakai gliserin. Ini contoh preparat basah. Ada chloroplast ini ya pada sel daun tumbuhan. Nah, ini sel epitel. Bisa kita lihat menggunakan preparat sementara. Bisa kita buat dia lebih lama menggunakan entelan, namun bisa kita hanya menggunakan gliserin jika sementara. Contoh lain yaitu ada serat kapur randu, serat kapas, kolenkim pada tangkai dosledri. Jika dibuat preparat seperti inilah bentuknya, sehingga kita bisa mengamati lebih detail dari struktur yang mau kita amati. Ini parenkim udara atau aerenkim, ada trichoma daun tembakau, ada endokarpium. Nah, ini nanti akan sangat berguna ketika kita melakukan penelitian eksploratif ya. Kita ingin mengetahui bentuk dari suatu organel chloroplast misalnya, atau kita bisa melihat ini aerenkim seperti apa, itu bisa kita lihat menggunakan preparat. Ini jika kita membuat semi permanen, tergantung penutupnya apa ya, bisa hitungan minggu hingga bulan. Misalnya itu yang paling umum itu gliserin. Kemudian atau juga kita bisa tambahkan penyegelannya menggunakan parafin cair atau kuteks yang bening juga bisa. Jadi kita supaya bertahan lama, kita tinggal oleskan saja kuteks yang bening atau parafin cair. Misalnya preparat mitosis akar bawang itu semi permanen. Ini milik mitosis ya. Masih hafal tahapan dari mitosis? Ada profase, metafase. Yang sudah membelah seperti kan metafase ya, tertarik ke ujung masing-masing itu metafase. Kita bisa amati mana yang profase, mana yang metafase, mana yang anafase melalui preparat semi permanen. Jadi biasanya pakai squash gitu ya, menggunakan akar bawang kita pijit atau squash hingga terlihat nanti
struktur kromosomnya seperti apa kita bisa amati dari peraktivitas kromosomnya, dia sedang mengalami fase pembelahan yang mana. Kemudian selain preparat sementara, kita bisa buat juga preparat permanen. Ini pasti yang sering digunakan dalam dunia pendidikan karena nanti bisa digunakan kembali. Ini sangat bagus karena dia tahan bertahun-tahun. Namun ya karena mau diawetkan berarti dia butuh alat dan bahan yang cukup banyak, perlu perencanaan. Kemudian penutupnya kita bisa menggunakan Kanada balsam ataupun ensan tadi supaya dia awet ya, bisa menggunakan Kanada balsam atau entalana. Kenapa sih kita membuat preparat permanen? Ya katanya dengan ketersediaan preparat supaya nanti bisa diamati kembali. Maka biasanya kalau preparat permanen ini dipakainya di dunia pendidikan karena untuk sebagai bahan ajar begitu ya. Seperti ini kan sering dilihat di mikroskop, di laboratorium ada identitasnya dari jenis apakah ini yang kita gunakan, kemudian nama bagian spesifik yang kita lihat atau spesiesnya supaya mempermudah kita mencari preparat. Nah, menurut yang lain, menurut utuh tidaknya preparat, ada yang utuh keseluruhan atau whole mount namanya, atau juga preparat yang irisan. Nah, bedanya apa? Jelas ya. Whole mount utuh berarti dia utuh. Namun kita bayang utuh jangan bayangkan yang besar. Oh, kita pengen melihat misalnya hewan gitu ya. Kita pengen lihat yang besar gitu, kita amati di mikroskop. Tidak bisa. Untuk hewan yang bisa kita amati di mikroskop ya protozoa yang kecil-kecil, karena kita hanya melihat selebar layar pandang di mikroskop, jadi tidak boleh lebih dari itu. Sehingga untuk preparat hormon tidak semua bisa digunakan dalam semua metode, dalam semua sampel, namun hanya yang memenuhi syarat saja. Kemudian preparat irisan. Kalau irisan berarti dia diiris ya, bisa menggunakan metode embedding atau yang ditanam dalam parafin atau non embedding. Cara mengirisnya preparat irisan bebas atau non embedding ataupun yang embedding itu. Kalau embedding biasanya dengan parafin. Kemudian arah atau orientasi pengirisannya, ada yang melintang, ada yang membujur. Ini teman-teman juga harus tidak boleh bingung manakah preparat yang membujur, manakah yang melintang, karena jika nanti diamati dan teman-teman menggambar itu harus sesuai dengan bentuk irisannya. Ada yang melintang, ada yang membujur. Seperti nanti ada gambarnya, perbedaan antara melintang dan membujur akan dibahas terlebih dahulu mengenai preparat yang whole mount atau keseluruhan. Biasanya ada ukurannya kecil karena bisa diamati keseluruhannya dalam selayar pandang mikroskop itu. Kemudian contohnya misalnya dalam pengamatan embrio ayam, kita bisa amati dalam 24 jam, 36 jam. Perbedaannya apa? Itu menggunakan whole mount atau ascaris ya, golongan cacing-cacingan planaria seperti itu. Kemudian paramecium, jaringan epidermis bawah daun Nicotiana tabacum, itu bisa diamati menggunakan whole mount. Intinya yang kecil-kecil dan mampu masuk dalam frame-nya mikroskop itu bisa kita amati dengan whole mount. Itu juga besar, tidak bisa kita gunakan whole mount, pasti harus dibuat sediaan yang irisan. Nih, seperti ini perkembangan embrio ya. Ini kita bisa amati menggunakan metode whole mount karena kita bisa melihat semuanya utuh dari bagian kepala yang akan terbentuk sampai ke ekor yang berkembang. Contoh yang lain itu kalau pada hewan biasanya melihat cacing-cacingan ya, jadi sengaja dibuat whole mount supaya kita bisa melihat strukturnya seperti apa yang jelas. Kalau yang irisan dia memang butuh proses yang lebih lama ya, karena intinya kita menggantikan cairan jaringan itu menggunakan parafin supaya nanti ketika diiris dia lebih bisa bagus ya. Kita menggunakannya parafin, yang sering dipakai metodenya parafin. Ketika preparat irisan ini misalnya pada irisan kulit, irisan mamalia, ginjal, testis, ovarium, daun, batang, akar itu harus dipotong kecil baru kita bisa melihat jaringan yang kita kehendaki. Seperti ini misalnya, jadi preparat yang kita ambil itu harus kecil, tipis supaya mudah diamati di bawah mikroskop. Jenis yang lain dari menurut teknik pembuatannya ada yang whole mount tadi ya. Pembuatannya ada yang whole mount, ada yang apus atau smear, ada yang pecet atau sukos, ada yang irisan, ada yang rentang, ada yang maserasi. Dan ini kita bahas satu persatu.
Oke, ada preparat wall mount. Kalau wall mount tadi kan keseluruhan, berarti dia akan menyajikan spesimen secara utuh ya. Makanya yang bisa kita amati menggunakan metode ini yang kecil, tidak bisa kita menggunakan yang hewan besar. Misalnya seperti embrio ayam kan masih kecil, bisa kita amati di bawah mikroskop. Kemudian ascaris atau golongan cacing-cacingan yang lain, Planaria, itu bisa kita lihat di mikroskop. Kemudian ada preparat smear. Smear itu apus ya. Jadi kita tempelkan pada kaca benda, kemudian kita tarik seperti itu atau kita hapus seperti itu supaya membentuk lapisan tipis. Misalnya yang sering digunakan yaitu smear darah, smear vagina untuk pengecekan kanker itu yaitu menggunakan smear vagina, kita menggunakan metodenya smear. Jadi intinya kita ingin melihat setipis mungkin supaya bisa kita amati dalam mikroskop. Kemudian lagi preparat swatch atau pencet ya. Kalau smear kan tadi kita seolah menyebar gitu ya. Kalau squash itu kita pencet, jadi seperti ditekan begitu. Sama sebenarnya intinya untuk membuat lapisan tipis, namun untuk squash sendiri dia supaya menyebar juga apa yang mau kita amati itu bisa lebih teramati karena dia tersebar begitu ya. Contohnya pada kelenjar ludah Chironomus atau tadi yang sudah kita amati pada akar bawang, yaitu untuk melihat ada yang mitosis, ada yang sedang profase, metafase, itu menggunakan metode squash. Ada juga metode rentang, itu dengan merentangkan jaringan. Digunakannya biasanya pada spesies hewan ya, karena banyak yang memiliki jaringan-jaringan yang selaputnya tipis. Misalnya pada rentang mesenterium, kita bisa menggunakan metode rentang. Kemudian juga ada preparat irisan, kita buat irisan tipis tapi menggunakan alat biasanya. Yang paling sering kita menggunakan parafin, kemudian dipotongnya menggunakan alat ya. Contohnya ada otot, itu bisa kita buat preparat embedding. Setelah itu preparat gosok, misalnya pada tulang ya, kita pengen melihat preparat pada tulang komponennya apa saja. Tidak bisa kita gunakan yang squash, yang metode-metode yang smear tadi kan tidak bisa ya. Kita harus gosok hingga tipis baru kita bisa amati di bawah mikroskop. Ini beberapa contoh preparat yang hapus atau smear. Ini blood smear, darah ya, darah pada manusia, darah pada ikan, darah pada katak. Ada perbedaannya sehingga kita bisa amati di bawah mikroskop menggunakan preparat yang hapus atau smear. Nah, ini hanya perkembangan darah. Jadi ketika kita mengamati preparat smear darah, kita bisa bandingkan dengan literaturnya. Jadi bentuk-bentuknya kadang kan kita tidak hafal ya, jadi ini termasuk yang apa, itu kita bisa lihat di literatur seperti ini. Ini masih tentang darah ya, karena emang apus itu paling sering digunakan dalam darah, membedakan darah putih, darah merah. Ini ada yang neutrofil, eritrosit, monosit, kemudian menghitung jumlahnya kita bisa menggunakan yang apus. Irisan, ini misalnya irisan pada otot ya, meskipun ini hanya animasi atau ini hanya ilustrasi, semoga bisa menggambarkan. Dari hasil yang didapatkan nanti kita bisa mengetahui perbedaan dari masing-masing jenis otot ya. Ada yang otot rangka, ada yang otot jantung, ada yang otot polos. Kita bisa lihat seperti ini di mikroskopnya yang seperti ini kan, sehingga jelas kita bisa lihat perbedaannya. Kalau otot jantung dengan otot polos kan dia perbedaannya pada percabangan, kemudian jumlah irisan gitu ya. Terus sel otot lure dengan otot jantung, dia sama-sama punya pita gelat terang, namun perbedaannya ada pada percabangan. Untuk yang otot lure mungkin tidak ada percabangan, untuk yang jantung dia punya percabangan. Jadi kita bisa amati melalui mikroskop entah melintang entah membujur, kita bisa buat dua-duanya untuk mengamati perbedaannya. Ini preparat irisan ya, ini tadi yang ovarium, ada yang orbitalnya sedang bertumbuh, ada yang primordial, ada yang lapisannya itu epithelium germinativum. Nah, ini langkah-langkahnya untuk membuat preparat permanen yang menggunakan metode parafin ya. Ketika kita sudah mendapatkan organnya, harus kita fiksasi sesegera mungkin, karena sel hewan dia mudah membusuk.
sehingga kita jika menggunakan sel hewan itu kita harus cuci terlebih dahulu di awal, kemudian dehidrasi, pengurangan air ya, kemudian dealkoholisasi, kemudian clearing, bedding, penyayatan. Setelah dapat yang kecil tipis sesuai yang kita inginkan, bisa kita warnai, tutup, kemudian kita amati. Ini sedikit urutannya. Ada lagi yang lebih komplit lagi, dia menggunakan semua step itu juga ada yang diinfiltrasi terlebih dahulu, baru di embedding. Jadi ada yang perbedaan pada metode, tidak masalah, yang penting hasil dari sediaan itu dapat diamati di bawah mikroskop. Seperti ini ya, yang putih itu kan parafin, ini kan parafinnya, ini adalah organ yang kita tempelkan, bisa kita potong di bawah alat mikroskop itu sehingga kita dapatkan yang tipis sekali. Seperti ini alatnya, dan hasilnya pita seperti ini. Jadi kalau mikroskop itu kita bisa dapat pita, kita bisa warnai beberapa bagian supaya ketika ada yang gagal dalam pewarnaan tidak berpengaruh pada yang lain, jadi bisa digantikan dengan yang lain. Jadi banyak kan itu pitanya bisa kita gantikan dengan yang lain. Kemudian ini untuk pewarnaan kita bisa menggunakan shining jet, dan yang pendek atau yang paling tinggi itu tergantung dari disiplin teknik kita. Nah ini untuk pewarnaan, segala prosesnya itu dilakukan dengan manual masih ya, tapi dengan bahan yang banyak. Jadi ketika pengen metode apapun itu ada bahannya, itu kan enak ya, seperti ini. Kemudian ini untuk penempelan gelas benda tadi diupayakan supaya tidak ada yang namanya gelembung. Kalau ada gelembung nanti akan mempengaruhi pada pengaman. Jadi biasanya dibantu oleh ujung spul seperti ini, di spul yang masih bersih ya, kita ambil, kita pakai untuk membantu menurunkan penutup, gelas penutup, sehingga tidak ada gelembung atau udara yang terbentuk. Kemudian ada proses maserasi, ini mungkin yang jarang ya, tapi ada juga. Maserasi itu intinya dia hanya membedakan antara jaringan yang satu dengan yang lain dengan cara melarutkan jaringan yang tidak kita inginkan. Misalnya kita ingin melihat silem ya, silem itu kan punya banyak komponen. Nah kita bisa amati hanya bagian rangkaiannya saja, yaitu dengan mematikan jaringan yang lain. Itu bisa menggunakan metode maserasi, atau disebut juga metode pembusukan ya, karena tidak di parafin, tapi kita hanya mematikan sel yang tidak ingin kita amati dan mempertahankan sel yang ingin kita amati. Oke, begitu untuk macam-macam preparatnya. Nanti ketika sudah masuk ke praktek, teman-teman tinggal bisa memilih manakah yang mau dipakai, metode yang mana, tergantung dari sampel dan juga apa yang mau kita amati ya. Step-stepnya pun sebenarnya tidak saklek seperti pada penjelasan teori. Misalnya waktu fiksasinya, pencuciannya itu bisa disesuaikan, karena masing-masing organ jaringan itu punya fungsi atau punya mekanisme yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Begitu mungkin untuk materi tentang preparat dari saya, semoga bisa membantu nanti ketika kita membahas bab yang lain. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.